Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Pada tahun 1809, seorang anak lahir di Prancis. Ia mulai tumbuh sebagai anak normal pada umumnya. Ketika usianya 3 tahun, ia bermain-main di tempat kerja ayahnya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Sebuah jarum menancap di sebelah matanya. Kejadian itu membuat mata sebelahnya buta. Dan lambat laun, mata yang satunya pun ikutan buta, sehingga ia buta total. Sejak saat itu ia tumbuh menjadi seorang tunanetra. Tetapi ia bukan orang yang mudah menyerah dengan keadaan. Ya meskipun ia mengalami kesulitan ketika bersekolah. Salah satu kesulitannya pastinya membaca. Akhirnya ia bisa bersekolah di sekolah khusus tunanetra dan bisa bersekolah dengan lebih baik. Dan pada tahun 1821, seorang tentara datang ke sekolahnya untuk mengajarkan sebuah metode membaca, kode night writing, yang biasa mereka gunakan untuk berkomunikasi atau membaca di malam hari. Dalam kode itu, masing-masingnya terdapat 12 titik, yang dianggap bisa membantu para tunanetra untuk membaca dengan lebih baik. Lalu si anak itu pun berusaha mencoba metode itu untuk membaca, tetapi ia malah mengalami kendala ketika membacanya, dan dianggap itu kurang sederhana. Si anak itu pun berusaha menemukan kode yang lebih sederhana. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan kode 6 titik. Ya, ini lebih sederhana dari 12 titik. Bisa dibilang ini bentuk penyederhanaan dari kode 12 titik itu. Dan pada tahun 1827, kode 6 titik itu mulai disebarluaskan, mulai diterapkan oleh para tunanetra untuk membantu membaca, yang diberi nama huruf Braille, sesuai dari nama anak itu, Louis Braille. Huruf Braille bukanlah sebuah bahasa, tetapi metode membaca di mana kode-kode itu menggantikan huruf-huruf biasa menjadi kode titik-titik. Ya, para tunanetra biasa menerapkannya dengan cara merabanya dengan jari. Penemuan itu membuat perubahan yang besar, terutama di dunia tunanetra. Kecelakaan yang biasanya dianggap sebagai musibah nggak menjadikan Louis Braille meratapi nasib, tetapi ia justru menemukan metode atau kode membaca yang bisa membantu tunanetra di seluruh dunia sampai sekarang. Nah, apa pelajaran yang bisa kamu petik dari kisah Louis Braille tadi? Salah satu pelajaran yang bisa kita petik adalah tentang keajaiban. Ya, Tuhan nggak akan membiarkan seseorang terpuruk dengan kondisinya. Bisa jadi musibah atau keterpurukan itu adalah cara Tuhan untuk memunculkan sisi terbaik dari diri kita. Yakinlah pada keajaiban, bahkan di situasi sulit sekalipun. Keajaiban itu memang ada, kita mesti menemukannya. Karena Tuhan nggak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia berusaha buat mengubah nasibnya. Ya, pokoknya jangan menyerah dan putus asa. Casey Dilley, salah satu pesulap asal Indonesia, selalu menutup penampilannya dengan berkata, kejarlah terus keajaiban. Semoga bermanfaat ya.